everyone, welcome back. Saya Rifki. Ya, gimana semuanya, sehat-sehat ya? Dan semakin bahagia tentunya. Itu yang gue harapin. Ya, kali ini gue pengen sharing tentang testosteron juga ya. Testosteron ini kan sangat penting sekali. Tetapi ini bagaimana kita mempertahankan nilai testosteron yang alami di dalam darah setinggi-tingginya. Karena harus setinggi-tingginya. Jangan cuma ada saja. Dan juga nilai testosteron ini di dalam darah kenapa harus tinggi? Karena dia banyak menentukan sekali untuk kesehatan dan kebugaran seorang manusia. Nah, yang perlu kita ketahui semuanya ya, bahwa testosteron ini diproduksi bukan cuma di cowok aja. Kan biasanya kita tahu, testosteron itu adalah hormon buat cowok gitu. Enggak, itu bukan buat cowok aja. Di cewek juga ada, hanya di cowok. Bedanya itu diproduksi di testis ya, di buah zakar kita. Dan juga di cewek itu di ovarium, jadi di bagian dalam tubuh ya. Nah, jadi sangat penting menjaga testis dan juga menjaga ovarium. Nah, tapi yang penting lagi adalah bagaimana kita menjaga asupan makanan dan juga cara berolahraga kita agar supaya nilai testosteron kita tetap terjaga stabil setinggi-tingginya baik di dalam darah. Supaya ini menunjang kesehatan kita semua. Oke, ikutin terus. Ya, merupakan satu fakta ya bahwa testosteron itu memiliki efek pembentukan otot dan juga memperkuat kesehatan tulang dan tulang rawan. Juga untuk hasrat seksual itu meningkat secara langsung dengan adanya nilai testosteron yang tinggi di dalam darah ya. Terus udah gitu, si hormon ini juga penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Nah, jadi itu sudah merupakan alasan yang utama ya bahwa kita memang harus secara optimal mempunyai nilai testosteron yang optimal di dalam darah. Nggak bisa cuma untuk hari ini, besok, atau hari tua. Nggak harus selamanya. Seumur hidup kita itu kita harus memiliki nilai testosteron yang optimal. Kadar testosteron itu dipengaruhi oleh banyak hal, banyak faktor. Seperti misalnya musim, juga pola makan, stres terutama itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi banyak faktor ya. Namun kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang penting. Ini tipsnya ya. Yang perlu kalian latih itu adalah yang pertama adalah lakukanlah HIIT, yaitu yang dinamakan High Intensity Interval Training. Itu adalah training untuk kardio ya. Mungkin intervalnya sangat pendek, tetapi intensitasnya sangat tinggi. Jadi lakukanlah itu ya sesering mungkin ya, karena supaya bisa mendapatkan manfaatnya yang baik itu. Manfaatnya itu adalah gini, bisa meningkatkan kadar testosteron bahkan mencapai 40%. Nah, jadi silakan dilakukan. Ini tips yang pertama, lakukan itu HIIT. Bicarakan dengan personal trainer kalian masing-masing atau bisa dilakukan juga di rumah ya. Hanya itu perlu diperhatikan. Mungkin intervalnya pendek tetapi intensitasnya tinggi. Bisa di dalam rumah, bisa juga di luar rumah. Karena misalnya kalau di dalam ruangan itu dengan treadmill ya. Nah, kalau di luar rumah misalnya berlari di lapangan. Hanya jangan lupa ya tadi intensitasnya itu harus sangat tinggi sekali. Oke. Tips yang kedua adalah menjaga tubuh kita untuk mendapatkan vitamin D. Vitamin D itu kan kita bisa dapatkan dari sinar matahari. Jadi secara reguler kita mendapatkan sinar matahari itu sangat baik sekali agar tubuh itu memproduksi vitamin D. Karena vitamin D itu berkontribusi selain untuk kekebalan tubuh, dia juga untuk pemeliharaan tulang. Dan juga kadar testosteron itu agar semakin baik dan tinggi ya. Nah, oleh sebab itu kita memang harus melakukan ini supaya mendapatkan manfaat yang luar biasa ini. Karena tanpa testosteron kita juga akan kesulitan dalam kesehatan dan kebugaran kita ya. Oke? Tips dari saya untuk mendapatkan sinar matahari pagi itu sangat bagus sekali. Kira-kira jam 10-an itu sangat bagus ya. Kita keluar sebentar, gak usah lama-lama ya. Kira-kira 10 menit kan sudah cukup ya. Tapi kita lakukannya secara konsisten ya, maksudnya setiap hari kita lakukan jam 10 gitu keluar dan berjemurlah sedikit
Dan sehingga kita mendapatkan vitamin D yang penting itu untuk memelihara tulang kita dan untuk mendapatkan nilai testosteron yang tinggi. Oke. Tips yang ketiga penting sekali nih, menjaga lingkar pinggang kita tetap stabil dan tidak boleh, yang wanita tidak boleh lebih dari 80 cm, yang laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Karena itu yang lemak visceral itu yang ada di dalam perut kita itu yang biasa membuat ukuran lingkaran pinggang kita menjadi lebih besar. Itu sangat tidak baik ya, karena bisa mempengaruhi hormon kita, testosteron yang di laki-laki itu bisa berubah menjadi hormon wanita yang dinamakan itu hormon estradiol kalau nggak salah. Ya, hormon estradiol. Nah, itu kan jadi tidak baik ya, masa hormon cowok bisa jadi hormon cewek. Nah, itu digara-gara kalau kita memiliki lingkar pinggang yang terlalu besar ya. Buat cewek juga nggak boleh ya, karena itu cuman tidak boleh lebih dari 80 cm saja. Kalau terlalu besar juga akan mengakibatkan masalah-masalah yang lain. Oke? Nah, jadi jaga agar pinggang itu selalu ramping, agar kita mendapatkan nilai testosteron yang tinggi di dalam darah. Tips yang keempat, kita jaga dari nutrisi kita ya. Ya, itu mudah ya dengan nutrisi itu, menjaga pola makan dengan nutrisi yang baik ya. Tapi tips dari saya adalah jangan lagi makan karbohidrat setelah jam 6 sore. Jadi paling lambat jam 5 itu sudah selesai, tidak boleh lagi makan karbohidrat. Karena itu membantu untuk meningkatkan kadar testosteron agar semakin tinggi lagi. Kalau kita makan karbohidrat setelah jam 6, maka itu akan menumpuk dalam perut dan itu akan menurunkan kadar testosteron kita. Dijaga ya. Ini menurut penelitian ya begitu. Jadi setelah jam 6 sebaiknya tidak lagi makan, bukan sebaiknya, jangan lagi makan karbohidrat untuk membantu supaya kadar testosteron kita tetap tinggi dan optimal. Oke? Tips yang terakhir adalah kurangi stres, karena si hormon stres kortisol ini antagonis daripada hormon testosteron, yang mana testosteron itu membuat kita menjadi bugar dan kuat. Kalau hormon kortisol itu akan membuat kita menjadi loyo dan mengurangi nilai testosteron dalam tubuh, dalam darah ya. Nah, jadi kurangi stres. Buatlah kita selalu setiap hari lakukan dengan jalan-jalan di udara yang terbuka dan juga banyak tanaman misalnya, itu sangat membantu. Pergilah ke pantai sehingga kita lepas daripada stres itu. Karena kalau kita memelihara si stres itu, kortisol itu akan bertumpuk dan itu adalah kebalikan daripada si testosteron. Nah, jadi hindari stres. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi dan menjaga juga agar nilai testosteron di dalam darah lu tambah kuat, tambah tinggi dan tambah optimal ya. Dan menjaga kesehatan kita sampai akhir hayat tetap optimal, kuat, dan selalu fit. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lainnya. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Dan juga datang lagi ya, saya tunggu. Hasta luego, bye.